membuka data-data yang makin menguatkan indikasi kecurangan itu. Kecurangan yang TSM ini nih, ya nggak akan lepas yang namanya peran dari penguasa. Masyarakat sudah berteriak lontang-lantung, bahkan sangat lantang di luar loh. MK sudah diragukan kemampuannya untuk bisa memberikan rasa keadilan. Halo semuanya. Pernah dengar kata pepatah, kalau bau busuk mau ditutupin, seperti apapun akan tercium juga. Ya, untuk isu kecurangan penyelenggaraan pemilu kali ini, sepertinya pepatah itu berlaku ya. Indikasi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu kali ini mulai terungkap satu demi satu. Gue sendiri selalu berpendapat bahwa praktek-praktek kecurangan ini mungkin aja dilakukan oleh semua peserta pemilu, baik itu partai politik atau tim ses paslon, capres, dan cawapres. Tapi yang namanya praktek kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM lah, cuma bisa dilakukan oleh peserta yang didukung oleh penguasa. Lo boleh setuju atau enggak dengan pendapat gue ini, tapi sejauh ini kelihatannya emang seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal kecurangan pemilu nih, belum lama ini beredar rekaman video seorang tokoh yang juga merupakan mantan komisioner KPU bernama Haidar Nafis. Nah, ini tuh dia berbicara soal indikasi kecurangan TSM dalam pemilu ini. Beliau berbicara langsung di depan para anggota DPR sambil membuka data-data yang makin menguatkan indikasi kecurangan itu. Bahkan sampai data-data chatnya itu katanya berisi perintah dari ketua atau petinggi KPU untuk membantu salah satu partai. Nah, itu dibocorkan kepada anggota DPR yang hadir dalam pertemuan itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, lu simak dulu deh videonya. Bagian ini yang saya anggap penting, tetapi yang lain-lainnya itu kelihatan di antara mereka resah. Nah, di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan kepada satu yang lain di provinsi yang lain, barusan Pak Idam telepon saya setelah bicara dengan Pak Idam di oper kepada Pak Agus Melas yang isinya satu. Saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasim yang sedang ada di Padang. Dua, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Gimana? Makin seru aja kan dunia persilatan. Kalau data chat itu valid, berarti unsur TSM ini menurut gua udah terpenuhi dong. Ini harusnya bisa membuat DPR semakin mantep dong untuk menjalankan hak angket. Dan tentunya bisa membuat MK mengevaluasi lagi nih hasil pemilu yang sangat-sangat diragukan kenetralannya dan kredibilitasnya dalam penyelenggaraan ini. Seperti yang gue bilang tadi, kalau kita sudah bicara kecurangan yang TSM ini nih, ya nggak akan lepas yang namanya peran dari penguasa. Kenapa? Karena untuk urusan terstruktur dan sistematis itu hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan. Kalau yang memberi perintah bukan orang yang berkuasa, mana mungkin didengar sih sama orang-orang di bawah. Nih gue ambil contoh nih kalau otak lu nggak nyampe ya. Nih nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya di daerah rumah gue nih, lingkungannya misalkan kotor, dan harus ada kerja bakti setiap hari Sabtu untuk ngebersihin lingkungan supaya nggak banjir lah. Nah, urusan kerja bakti itu kalau gue yang ngajak nih, apalagi gue yang merintah, nggak akan ada yang dengerin bos. Nggak akan ada juga yang mau dan peduli. Padahal kalau banjir ya penduduk gue juga kan yang pasti kerepotan. Kenapa gue nggak didengar? Ya karena gue nggak punya kuasa atau perintah untuk penduduk atau warga. Tapi kalau yang kasih perintah itu langsung Pak RT misalkan, pasti langsung diikutin dong, karena Pak RT punya kuasa untuk memerintah. Itu contoh kecil ya, kalau perintah terstruktur dan itu cuma bisa dilakukan sama penguasa. Lalu gimana dengan unsur sistematisnya? Ini juga bisa diatur oleh orang-orang yang memegang kekuasaan nih. Kalau gue ambil contoh lagi nih, dari urusan kerja bakti tadi, biar nyambung. Yang bisa bagi-bagi tugas untuk warga yang kerja bakti ini kan ya Pak RT gue nih, bukan gue nih. Kalau gue yang kasih perintah misalnya si A bersihin area depan, si B bersihin area belakang, dan seterusnya. Itu kan udah pasti diprotes ya. Mereka pasti bilang, lu siapa yang merintah-merintah gue? Who are you?
Tapi lain hal, kalau yang kasih perintah itu Pak RT misalkan, ya pasti langsung dijalanin kan. Mana berani nolak perintah Pak RT. Lu bayangin aja bos, Pak RT aja sakti loh perintahnya. Apalagi Pak Lurah, iya nggak? Jadi dalam hal ini gue cuma mau menggambarkan aja ya. Kalau orang yang nggak punya kekuasaan itu nggak akan bisa membuat sistem yang mengikat. Jadi nggak akan ada lagi tuh yang bisa bikin sesuatu yang sifatnya sistematis. Jadi itulah kenapa isu kecurangan TSM ini terkesan selalu ditempelin ke penguasa. Karena emang cuma penguasa yang paling mampu untuk melakukan kecurangan TSM ini. Karena penguasa punya rantai komando. Kalau yang nggak didukung penguasa, ya paling mungkin cuma sebatas melakukan kecurangan masif ya. Bukan kecurangan yang TSM, karena tidak punya rantai komando. Nah, rantai komando tertinggi dalam struktur negara kita adalah presiden. Jadi, kalau anak presiden ikut berkompetisi, jangan heran kalau banyak banget prasangka negatif di masyarakat. Kenapa? Ya karena bapaknya pegang rantai komando tertinggi bos. Mau diapain juga, pasti prasangka itu nggak bakal hilang. Apalagi ditambah perjalanannya dimulai dengan mengangkangi aturan yang terbukti melanggar etika. Gimana masyarakat mau yakin kalau kompetisinya akan berlangsung sehat? Kalau dari awal masyarakat udah dipertontonkan dengan pertunjukan permainan kekuasaan dengan cara yang menurut gua agak sedikit kotor dan tidak beradab ya. Nah, kembali lagi nih ke urusan chat tadi. Gue sangat berharap itu bisa dijadikan acuan ya. Supaya ada kelanjutannya dari proses-proses dari lembaga negara untuk membongkar indikasi praktek kecurangan penyelenggaraan pemilu kali ini. Masyarakat sudah berteriak lontang-lantung, bahkan sangat lantang di luar loh. Percikan-percikan demo sudah mulai dilakukan. Walaupun mungkin masih dalam skala kecil ya. Tapi tolonglah diperhatiin. Jangan sampai percikan kecil ini nih jadi besar dan tidak bisa lagi dikontrol. Bukti-buktinya menurut gue udah cukup ya. Tinggal nunggu keseriusan dari anggota-anggota dewan yang terhormat nih untuk melanjutkan proses hak angket. Karena saat ini MK sudah diragukan kemampuannya untuk bisa memberikan rasa keadilan. Walaupun sang paman sudah tidak menjabat sebagai ketua MK, tapi pengaruhnya bisa jadi masih kuat di sana. Oke, sekian dulu dari gue Iwan Chan. Sampai jumpa di Cantok berikutnya. Bye!